Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhana karamatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayah serta bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan melakukan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah serta bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kemuliaan bulan Ramadan atau karomah bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan karomah atau kemuliaan yang diberikan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kemuliaan tersebut tidak diberikan kepada umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, karena mulianya bulan Ramadan ini, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan sedikit cerita yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi Musa merupakan nabi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering bermunajat kepada Allah, sampai-sampai Nabi Musa dijuluki Kalimullah atau nabi yang sering berbicara kepada Allah. Jadi Nabi Musa diberi kemuliaan dapat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ada seseorang yang Engkau muliakan seperti Engkau memuliakan kepada diriku ini?" Jadi Nabi Musa menanyakan kepada Allah, apakah ada orang yang dimuliakan seperti Allah memuliakan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa. "Wahai Musa, besok di akhir zaman ada sekelompok orang," yaitu yang dimaksud adalah umatnya Nabi Muhammad, "yang aku berikan kemuliaan atau karomah berupa bulan Ramadan." Itu berarti di akhir zaman akan ada umat yang dimuliakan Allah dengan bulan Ramadan. Maksudnya ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dilanjutkan oleh Allah, yang mana kemuliaan tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan ketika umat-umat tersebut berpuasa di bulan Ramadan, maka umat tersebut lebih dekat kepada diriku daripada dekatnya engkau wahai Musa kepada diriku ketika bermunajat. Lanjutan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wahai Musa,
ketika engkau bermunajat atau berbicara kepada diriku, di antara kita masih terdapat 70.000 hijab atau 70.000 penghalang. Sedangkan ketika umat yang di akhir zaman atau umatnya Nabi Muhammad berpuasa di bulan Ramadan, maka di antara mereka dan diriku tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Sehingga ditarik dari kesimpulan cerita tersebut bahwa Nabi Musa saja yang terkenal dekat dengan Allah, seorang nabi yang sering bermunajat kepada Allah. Ketika bermunajat kepada Allah masih terdapat 70.000 hijab atau penghalang. Sedangkan kita semua umat Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa di bulan Ramadan, di antara kita dengan Allah tidak ada hijab, dalam artian sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merupakan suatu anugerah, kemuliaan atau karomah yang diberikan kepada kita, sehingga kita memiliki bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ketika kita mengetahui cerita tersebut, maka mudah-mudahan kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita semua dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini, posisi kita dengan Allah itu sangat dekat, sehingga ketika kita berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertaubat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beramal soleh, amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan tersebut, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan mendapat predikat suci dari dosa seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesalahan, kehilafan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.